Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu teman dari Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi diskusi dengan saya. Dia membicarakan soal adanya laporan polisi melaporkan warga yang melakukan tolak tambang di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Saya nonton videonya itu yang dikirimkan dia ke saya itu. Dia tanya apakah memang hal seperti itu, kegiatan tolak tambang itu apakah merupakan tindak pidana. Setelah saya tonton videonya, ternyata di situ itu cuman ada adegan semacam cekcok gitu. Dan saya pikir itu bukan merupakan tindak pidana. Itu biasa saja lah itu. Jadi di situ tidak ada kekerasan apapun. Nah, warga yang melakukan tolak tambang terhadap pertambangan emas di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi itu riwayatnya sudah lama, sudah panjang. Jadi zaman dulu itu kan saya nggak cerita sampai ke belakang sampai tahun 94 gitu ya, yang kisahnya orang-orang kaya itu sudah pada berburu emas di Banyuwangi gitu. Nah, itu biasa. Namanya orang-orang kaya itu berburu harta kekayaan itu, termasuk mereka datang ke Banyuwangi bawa kapital. Tentu mereka nggak mikir panjang bagaimana kerusakan hutan yang akan terjadi, bagaimana kerusakan gunung yang ada di situ, apakah laut di sekitarnya akan tercemar limbahnya dan sebagainya. Tentu mereka nggak akan mikir sejauh itu, karena yang mereka kejar cuman uang dan harta kekayaan. Nah, dulu pada waktu tahun-tahun 2008 itu kan para mahasiswa yang tergabung ya dalam konsorsium itu, di dalamnya ada PMII, ada GMNI, ada HMI, ada BEM dan lain-lain tuh di Banyuwangi itu. Mereka waktu itu sudah melakukan gerakan tolak tambang. Tahun 2009 kita ingat ya, NU Banyuwangi juga mengeluarkan fatwa menolak tambang. Nah, jadi tolak tambang pada waktu itu awalnya itu memang cukup luas, tapi entah kenapa semakin sekarang semakin gak kedengaran itu. Nah, yang sekarang ini masih ada sisa-sisa perjuangan, mudah-mudahan itu tetap konsisten. Dulu waktu zaman masih PT IMN yang memegang konsesi tambang emas itu mereka sempat konflik hukum dengan investornya dari Australia. Lalu mereka berdamai ya. Itu kan konfliknya gara-gara PT IMN menjual izin usaha tambang itu ke PT BSI kan gitu. Lalu mereka berdamai. Perusahaan Australia itu mendapatkan kompensasi sekitar 80 juta US dollar, lalu mereka pulang kampung ke Australia. Nah itu. Jadi setelah itu PT IMN karena sudah menyerahkan izin usaha pertambangan itu ke PT BSI, akhirnya yang melanjutkan adalah PT BSI. Dan di situ juga ada PT DSI. PT BSI dan PT DSI itu keduanya adalah anak-anak perusahaan dari Merdeka Copper Gold. Nah, siapa pemilik Merdeka Copper Gold, para pemegang sahamnya siapa saja, para pengurusnya siapa saja, itu sudah sangat terkenal. Silahkan dicari di internet. Nah, riwayat yang tidak kalah penting di dalam perjalanannya adalah usaha untuk memuluskan supaya pertambangan di sana itu yang dilakukan di kawasan hutan ya, di Gunung Tumpang Pitu yang sekarang juga mau meluas ke Gunung Salakan itu, adalah bagaimana cara mengatur hukum supaya mereka memperoleh legalitas formil, walaupun secara legalitas substansialnya belum tentu sah. Nah, pada tanggal 10 Oktober tahun 2012 Bupati Banyuwangi pada saat itu adalah Abdullah Azwar Anas berkirim surat ke Menteri Kehutanan yang pada waktu itu dijabat oleh Zulkifli Hasan
surat Bupati Banyuwangi ini adalah surat usulan mengusulkan agar seluas sekitar 9.743 hektar hutan lindung yang terletak di BKPH Sukamade, ya, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi itu supaya diubah menjadi hutan produksi. Kenapa kok Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas waktu itu mengusulkan seperti itu? Supaya hutan lindung diubah menjadi hutan produksi. Karena kalau hutan lindung itu diubah menjadi hutan produksi akan memudahkan pemberian izin di wilayah itu. Karena kalau hutan lindung kan tidak bisa diizinkan untuk menjadi wilayah pertambangan. Nah, terhadap usulan Bupati Banyuwangi pada saat itu, maka Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan waktu itu, ya, sekarang Zulkifli Hasan di zaman Jokowi ini dia menjabat Menteri Perdagangan, baru-baru saja diangkat itu. Menteri Zulkifli Hasan waktu itu hanya mengabulkan sekitar 1.942 hektar diubah menjadi hutan produksi. Nah, secara hukum apakah bisa dibenarkan perubahan hutan lindung menjadi hutan produksi? Nah, tapi sebenarnya kawasan hutan itu apakah boleh dijadikan kawasan pertambangan, termasuk tambang emas seperti itu? Nah, kalau hukum asalnya ya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau secara nalar hukum, yang namanya hutan itu fungsinya kan fungsi perlindungan alam. Sehingga kalau ada orang yang merusak hutan, itu kan dihukum, dipidana, kan gitu. Undang-undang kehutanan kita, Undang-Undang 41 tahun 1999 itu. Nah, jadi kalau ada orang merusak hutan, pasti kan dipidana. Nah, tapi kalau pengerusakannya itu diizinkan oleh pemerintah, maka itu dianggap legal, kan begitu. Itu yang namanya perusakan legal atau legalisasi perusakan. Jadi hukum kita ini memang kacau. Nah, fungsi hutan, kalau hutan lindung itu jelas dikatakan sebagai penyangga kehidupan. Jadi di situ ada fungsi penataan sumber air, ada sumber air yang dilestarikan, dilindungi untuk mencegah erosi, untuk mencegah banjir, untuk memelihara kesuburan tanah. Dan kalau hutan lindung itu ada di wilayah dekat laut juga termasuk untuk mencegah intrusi air laut, nah, dan sebagainya. Itu di pelajaran, kayaknya di pelajaran SMP atau SMA itu kita sudah diajari tentang itu. Nah, kalau itu diubah menjadi hutan produksi yang tadi tujuannya supaya bisa dipakai untuk wilayah pertambangan, apa memang bisa dibenarkan hutan produksi itu dipakai sebagai wilayah pertambangan? Nah, tetap pada dasarnya hukum asalnya ya tidak boleh. Kenapa? Karena hutan itu bukan kawasan pertambangan. Makanya lalu dibuatlah akal bulus, dikeluarkan peraturan pemerintah tentang penggunaan kawasan hutan. Contohnya adalah PP nomor 24 tahun 2010. Di sana ditentukan bahwa kawasan hutan itu, ya, intinya diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan yang dipandang strategis, di mana kegiatan itu tidak bisa dielakkan. Jadi rumusannya seperti itu. Nah, kalau kita berpedoman pada PP nomor 24 tahun 2010 itu, yang rumusannya bahwa di dalam kawasan hutan itu diperbolehkan untuk kegiatan yang tujuannya strategis dan kegiatan itu tidak dapat dielakkan. Lalu orang bertanya, apakah pertambangan emas itu sesuatu kegiatan yang tujuannya strategis yang tidak dapat dielakkan? Tidak dapat dielakkan itu artinya tidak dapat dihindari, harus terjadi. Maka orang yang waras pasti bisa menjawab, ya bisa dihindari, bisa dielakkan. Kenapa? Tambang emas itu bukan kebutuhan pokok.
orang nggak makan emas ya, dan orang nggak pakai emas pun hidup, ya, orang itu pada dasarnya tidak butuh emas. Emas itu hanya untuk kegiatan ekonomi yang sifatnya tidak mendasar. Oleh karena itu kegiatan pertambangan emas itu sangat mungkin bisa dihindari, sangat mungkin bisa dielakkan. Nah, itu tadi kalau kita tinjau dari segi hukum kehutanan. Lalu saya akan meninjau dari segi hukum penataan ruang. Saya secara spesifik ya akan membacakan sebagian ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 hingga 2032. Nah, di dalam perda tersebut, perda rencana tata ruang di Banyuwangi itu, di situ sudah ditentukan pemetaan wilayah-wilayah rawan bencana. Nah, Kecamatan Pesanggaran itu kalau di dalam pasal 37 perda tersebut ya, perda tentang rencana tata ruang Kabupaten Banyuwangi itu ya, yang berlaku dari tahun 2012 sampai tahun 2032. Di situ dinyatakan bahwa Kecamatan Pesanggaran itu masuk dalam kategori berapa itu? Berapa jenis bencana nih? 1, 2, 3, 4. Jadi di situ dinyatakan bahwa bencana gerakan kerentanan tanah itu meliputi termasuk Kecamatan Pesanggaran, dan di situ juga disebut Silir Agung. Ada 11 kecamatan termasuk Pesanggaran dan Silir Agung. Lalu jenis rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, di situ dipetakan di 11 kecamatan, itu juga termasuk Kecamatan Pesanggaran dan Silir Agung. Lalu jenis rawan bencana gempa itu ada 16 kecamatan, di dalamnya juga termasuk Pesanggaran dan Silir Agung. Lalu bencana kebakaran hutan itu juga termasuk Kecamatan Pesanggaran dan Silir Agung, selain 12 kecamatan lainnya. Nah, jadi begitu. Nah, ternyata Pesanggaran ini menurut Perda rencana tata ruang di Kabupaten Banyuwangi itu masuk kategori 4 jenis rawan bencana yang saya sebutkan itu tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana ini kok di dalamnya masih diizinkan terjadi pertambangan yang notabene tentu merusak alam itu? Dan apa maksud dari penataan ruang, pemetaan wilayah-wilayah rawan bencana supaya kedepannya itu bisa diantisipasi? Tentu daerah-daerah rawan bencana itu harus dibuat menjadi aman. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya malah akan mempersulit atau malah akan bahkan menjadi penyebab terjadinya bencana. Mestinya secara logika itu begitu. Nah, selain itu, di dalam pasal 40 ya, 40 ayat 2 Perda tentang rencana tata ruang Kabupaten Banyuwangi tersebut, itu juga disebutkan bahwa Kecamatan Pesanggaran itu termasuk salah satu kecamatan yang merupakan kawasan resapan air. Nah, di situ ada disebutkan Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, termasuk Pesanggaran dan Tegal Delimu. Kecamatan-kecamatan tersebut ditetapkan sebagai
kawasan resapan air. Nah, kawasan resapan air itu kan tentunya salah satu hal yang penting itu adalah kawasan hutannya. Ya memang di kawasan kecamatan Pesanggaran itu kan memang banyak hutan. Kalau hutannya itu dikurangi, otomatis resapan airnya, wilayah resapan airnya juga akan berkurang. Apalagi dikuranginya itu sampai ribuan hektar seperti itu. Nah, itulah kenapa saya berpendapat bahwa perizinan maupun kegiatan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan yang akan dilakukan, kalau yang Gunung Tumpang Pitu kan sudah kelihatan rusaknya itu, yang kemudian juga akan melebar ke Gunung Salakan, itu merupakan, ya dari segi hukum kehutanan sudah tadi saya jelaskan itu melanggar. Dari hukum penataan ruang, ya jelas melanggar rencana tata ruang di Kabupaten Banyuwangi. Nah, lalu secara cerdik ya, bagaimana cara mereka itu untuk melanggar hukum tata ruang itu? Pada tahun 2015, Pemda Banyuwangi itu mengeluarkan Perda nomor 11 tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan strategis kawasan Tumpang Pitu Banyuwangi tahun 2015 hingga tahun 2035. Di situ ditentukan bahwa kawasan Tumpang Pitu yang berada di wilayah administrasi Desa Sumber Agung dan Kandangan Kecamatan Pesanggaran itu sebagai kawasan yang dikatakan tujuannya untuk mewujudkan kawasan strategis Tumpang Pitu Banyuwangi yang berkelanjutan berbasis pada pengembangan pertambangan dan pariwisata. Itu di pasal 9-nya itu disebutkan begitu. Nah, di sini ditetapkan luas wilayahnya 10.051 hektar, batas barat Kali Karangtambak, batas utara Jalan Desa, batas timur Kali Gonggo, batas selatan Samudra Hindia. Nah, memang itu Gunung Tumpang Pitu itu kan nanti berbatasan dengan laut. Itulah kenapa para nelayan di sana itu juga menolak tambang emas Tumpang Pitu tersebut. Jadi begitu. Nah, tapi di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa perjuangan untuk mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jelas dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 66-nya menentukan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana. Oleh karena itu, para penegak hukum, ya, dalam hari ini polisi, jaksa, hakim, ya, dan para akademisi hukum, para advokat, seharusnya mereka punya perspektif hukum substansial untuk melindungi masa depan. Karena hukum lingkungan hidup itu memang melindungi masa kini dan masa depan. Mereka harusnya tidak terpenjara di dalam pikiran yang formil, tetapi harus mendalami tujuan hukum itu sendiri. Nah, yang celaka, kalau mereka itu kemudian membuat pendapat hukum, membuat tindakan hukum yang bersifat formalitas saja, hanya gara-gara dipengaruhi oleh uang. Itu yang jadi kehancuran. Nah, kalau di mana-mana para penegak hukum cara mikirnya begitu, para ahli hukum mikirnya seperti itu, ya di mana-mana akan terjadi kehancuran. Ya, di Papua,
Di Kalimantan seperti yang kita lihat sudah hancur-hancuran itu. Ya. Termasuk nanti ini juga terjadi di Banyuwangi ini. Semuanya hancur di mana-mana. Kita lihat misalnya seperti di Kalimantan itu. Lubang-lubang tambang batu bara itu. Yang mati siapa? Yang mati anak-anak orang di sana, orang-orang di sekitarnya. Yang punya uang, yang punya modal tambang tersebut bisa hidup mewah di mana-mana. Tapi kalau terjadi bencana di wilayah-wilayah tambang, siapa yang dirugikan? Tentu masyarakat di sekitarnya. Kalau orang kaya, dia bisa beli rumah di mana saja. Mereka bisa hidup di Jakarta, di Singapura, di Eropa, di Amerika. Ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang itu? Mereka lah yang dirugikan. Dan apalagi mereka juga hidupnya akan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Apakah akan kita biarkan mereka mewarisi kehancuran itu? Para penegak hukum pun harus berpikir ke masa depan itu. Jangan cuma mikir perutnya sendiri, jangan cuma mikir senengnya sendiri. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya berharap seluruh ahli hukum, para pengacara, para advokat, para polisi, para jaksa, para hakim, ya, dan para akademisi hukum semuanya bersatu untuk menyelamatkan lingkungan hidup Indonesia, supaya tidak semakin lama semakin hancur seperti yang sudah kita lihat hingga sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.